Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, anak Bapak yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak mendoakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pastinya selalu bersemangat ketika belajar agama Islam. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat menjadi barokah dan bermanfaat untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin. Masuk materi kita pada pagi hari ini, memahami makna Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Tujuan pelajaran kita adalah 1. Peserta didik dapat mempercayai adanya Allah yang Maha Mematikan, Maha Hidup, Maha Berdiri Sendiri, dan Maha Esa. Yang kedua, anak-anak mampu menunjukkan sikap berani, peduli, dan teguh pendirian sebagai implementasi dari pemahaman Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Yang keempat, anak-anak dapat memaknai makna Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Yang keempat, anak-anak dapat membaca Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Materi kita hari ini tentang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Sudah menjadi kebiasaan kita apabila kita ingin mengenal sesuatu, misalnya mengenali orang, mengenali hewan, mengenali tumbuhan, dan benda alam lainnya, yang pertama ditanyakan adalah namanya. Melalui namanya itu, kita mengenal sesuatu. Demikian juga halnya dengan Tuhan kita. Siapakah Tuhan kita? Agama Islam menyebutnya dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengenal lebih jauh siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawabannya adalah ada pada Asmaul Husna. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan namanya kepada manusia melalui kitab suci Al-Quran. Di sana disebut nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 99 nama atau disebut dengan Asmaul Husna yang artinya nama-nama baik dan indah. Namun yang kita pelajari tidak 99, tapi hanya ada 4 saja, yaitu tentang Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Nah, materi kita yang pertama tentang Al-Mumit. Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Manusia, hewan, dan tumbuhan akan mati. Manusia tidak bisa lari dari kematian. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Nah, bila anak-anak atau kita ingin bahagia, maka kita harus mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Misalnya seperti apa perintah Allah, perintah Rasul seperti apa? Pertama, rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin belajar, serta patuh dan hormat kepada orang tua dan guru.
Kemudian, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Seperti apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Misalnya, jangan mencuri. Kemudian jangan berkelahi. Kemudian jangan menyakiti orang lain. Selain itu, anak-anak kita biasakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana doanya, Ya Allah yang mumit, wahai Tuhan yang maha mematikan, matikanlah kami nanti dalam keadaan husnul khotimah. Yang kedua, tentang Al-Hayyu, yang maha hidup. Mengandung arti bahwa yang memberi hidup, nyawa, dan rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sikap dan perilaku kita dalam hidup atau kehidupan? Tugas manusia adalah memberi kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti memelihara diri sendiri, yaitu dengan cara makan dan minum secara teratur, jangan berlebihan, dan selalu memelihara kebersihan agar tetap sehat. Sedangkan perilaku membantu kelangsungan hidup orang lain, misalnya dengan cara bersedekah, dengan cara memberi makan, minum, dan membantu kesehatan orang lain yang membutuhkan. Yang ketiga, tentang Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri atau mandiri. Mengandung arti, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Hidup harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Pada zaman dahulu, anak-anak pernah mendengar pepatah yang menyatakan berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari. Bagi siswa kelas 5, bila sudah terbiasa melakukan hal-hal sendiri di rumah, maka lakukanlah hal itu dengan sendirinya. Misalnya dengan merapikan tempat tidur dengan sendirinya ketika bangun tidur. Kemudian menyiapkan peralatan sekolah dengan sendirinya. Kemudian mencari sendiri pakaian sekolah kamu. Kemudian mengambil sendiri sarapan atau makanan untuk berangkat dan sebagainya. Kemudian anak-anak biasakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha berdiri sendiri atau mandiri, jadikanlah hidup kami tidak selalu bergantung kepada orang lain. Selanjutnya, tentang Al-Ahad. Sebelum Bapak menjelaskan arti Al-Ahad, coba dengar dulu video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu tentang surah Al-Ikhlas yang menjelaskan bahwa Allah itu yang Maha Esa. Mengandung arti Allah itu yang Maha Tunggal atau Esa, yang tetap menyendiri dan tak ada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mandiri, tidak membutuhkan yang lain. Sifat ini memberi pelajaran kepada kita agar selalu mandiri, tidak selalu bergantung kepada orang lain. Misalnya, mandi, makan, berpakaian, mengerjakan PR, menyusun dan merapikan buku pelajaran di rumah dan di sekolah.
Kemudian kita biasakan berdoa dengan sendiri. Bagaimana doanya? Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang satu-satunya dan tidak ada sekutu bagimu. Engkau tempat meminta, jadikanlah aku dapat hidup mandiri. Nah, demikianlah anak-anak semua materi yang bisa Bapak sampaikan kepada kalian. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak semua dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita berdoa, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.